habis orangnya si Jelly. Jadi langsung aja. Oke. Oke. Jadi kita bakal melihat yang sudah mulai terbang. Tapi seperti biasa, kalau kita ada di pesawat, bakal ada announcement penting juga buat teman-teman semua. Ya, jadi buat teman-teman kita ingin mengkondusifkan buat teman player yang ada di sini untuk nanti balon mungkin di momen-momen wait aja kalau bisa. Jadi mohon kerjasamanya sekali lagi untuk teman-teman dari player lebih fokus lagi. Yes, jadi untuk penggunaan balonnya boleh banget nanti digunakan ketika momen-momen last-nya atau di saat winner chicken dinner. Dan garis pesawat sudah mulai terpantau kali ini dari Campo Militer menuju ke arah Los Leones. Garis pesawat yang sangat-sangat menyebalkan sekali. Kali ini sudah mulai terpantau. Dimana untuk boom seperti biasa di pop menuju ke arah Campo Militer bermain di bagian utara kembali. Temponya masih sama juga. Boom dan Alter Ego. Kita bilang ini adalah dua tim yang lagi kejar-kejar poin dan juga kemarin sempat kita lihat seperti Bigetron Red Alliance sempat ngecun di hari pertama tapi untuk hari kedua sempat terlalu melihat kata dari Bigetron Red Alliance tapi di hari ketiga dengan semakin banyaknya supporter mungkin ada fight yang sudah terjadi kali ini ternyata NFT sudah bisa mendapatkan satu nyawa di depan sana menggunakan Winchester jarak mid range, satu player dari BU yang masih menggunakan parasut lagi minum dan knockdown di Al-Azhar. Terus Ya, tapi nampaknya masih ada upaya penyelamatan tidak terlalu diambisi untuk pemain NFT dari seorang Tuyul, jadi masih kalem-kalem aja, masih nyantai-nyantai aja, dan juga NFT memang gameplay dan juga karakteristik mereka tidak terlalu memaksakan di awal-awal LDG dan juga Jelly. Dengan flight pad seperti tadi, gue masih penasaran dengan circle-nya. Akankah mengikuti flight pad juga di sebelah kanan? Atau ini ngebanding ke sebelah kiri? Dan ya, yang pasti quick rotation akan dimainkan. Namun, ingat, ini Miramar. Mau slow pace, mau quick rotation, apapun lo punya advantage yang sama karena lengkungan Miramar. Semua, entah itu low ground, high ground bisa dimainkan. Ya, Setuju lo, Ge? Yuk, buktinya kemarin kita lihat bagaimana Alter Ego kesulitan bagaimanapun mereka masih bisa bermain di beberapa terrain. Kemudian kita lihat EVOS pun juga demikian. Walau begitu, ketika di akhir tidak hanya terrain, tapi bagaimana penggunaan utility yang sempurna Ya. membuat kita bisa berjalan bahkan sampai bisa menangkan fight yang dibutuhkan. Oke, Cijeli, kira-kira. apa Enggak, Junior gue nggak ingin main tebak-tebakan. Ngomongin dari NFT, apa karakter yang lo suka dari pemain-pemainnya atau timnya? Wah, Gameplay yang karakter. dimainkan. Oh, gameplay. Lu ngomongin karakter kan gue jadi Nggak, ke Mas. distract gitu kan. Saya ya semua tim itu punya karakteristiknya. Gameplay ya, ini ngomongin gameplay Oke, ya. Kita gameplay. fokus ke gameplay. Kalau memang ini replay ya. Ini replay tadi ketika Ini tadi GG sih Batman sih. yes. Ketika tadi Eldoke Headshot hampir lagi. keselak. Ada yang lagi turun dari atas. Apa itu? Bung Puyuh? Bukan. Tuyul. Langsung didapatkan tapi walaupun memang belum menjadi confirm elimination. Balik lagi ke topik tadi ya. Balik lagi seperti di masa berjalan mereka. Kalau misalkan Eldoge dan Sanskui bilang itu rotasi gaib ya. Dimana betul tidak kemarin yang kalian ngomongin? Sebenarnya masalah rotasi gaib ini sih enggak sih. Gue lebih Enggak. mereka cerdas sih. Oke, smart Memainkan gameplay. waktu dan juga trigger disiplin mereka. Begitupun gue ingin menotis buat yang share untuk lebih banyak lagi yang menonton dari country final PMPL ID Vol ini, tembusin lagi like dan juga viewers ya. Mudah-mudahan sampai 300, 400 dan 500 ribu nanti. Semoga event-event LAN di Indonesia lebih banyak lagi dan mudah-mudahan Amin. PMGC pun terjalani dengan lancar dan mudah di Indonesia. Amin. Boleh lanjut lagi nggak nih ke topik yang tadi? Boleh. Boleh kan? Kalau misalkan menurut gue pribadi nih ya, mereka tuh ketika sampai di late game masih berempat, itu pasti super strong banget. Dan itu yang terjadi ketika mereka lagi berjaya banget dan sampai lolos ke babak SEA pada masa itu. Dan kemarin untuk di Liga, agak turun kan? Betul. Di hashtag 13, kalau nggak salah gue ingat, dan tiba-tiba mereka untuk di final, mereka all out, dan kalau misalkan kata orang-orang, mereka itu tidak miskin takut berarti. Kata orang Sanskui dong. bayar royalty loh. Oh iya, Sanskui ya. Ronaldo lagi. Sorry. Tapi di sini seperti biasa ada notice untuk in out pemain dari barrier dimasukkan dan Kopinli cabut untuk sesaat. Berarti ada siapa tadi? Barrier. Kemudian juga ada Kimain, betul sekali, Flux dan juga Nyongs. Nyongs, Barrier, dan juga Kiman yang akan sih diturunkan. yang benar-benar kayak berpengaruh banget, impactful banget. Dia pindah dari poinnya kayak kehilangan arah, gameplay finishingnya ingin seperti apa. Kemudian juga untuk NFT gue ngomong lagi dengan dimasukkannya Flippy dan Boychill belum diturunkan. Ada yang komentari
EVOS misalnya nih, Boychil dan juga Lapar itu kayak setara. Tapi Lapar masih diberikan jam terbang untuk di event seperti ini. Gimana untuk sendiri Aldo G? Gue nggak tahu secara manajemen. Yes. Berarti satu orang yang menunggu-nunggu Boychil bisa bermain di LAN event. Ya, Bagaimanapun setelah gue pikirkan kembali lagi, entah mungkin ada hal-hal yang berbeda dengan Lapar, terutama mungkin Boychil baru saja begitu tahun, kemudian juga dia bukan di daerah sini, daerah itu jauh dari Jakarta, mungkin ada satu dua hal yang menjadi perspektif lah. Karena bagaimanapun baik Boychil maupun Lapar sebenarnya masih dalam track yang sama, itu belajar. Ya. Lapar mau belajar langsung bermain dengan teman-teman dari EVOS Reborn, sedang Boychil dia nggak pernah seluruh pergerakan NFT, biar tahu jiwanya NFT di mana, dan ketika siap untuk dimainkan, dia akan menjadi player yang berbahaya. yes. Ini juga abang yang pengalaman yang luar biasa sekali internasional dijadikan. Tinggal bagaimana finishing lagi dan lagi untuk yang masih belum terlihat gregetnya mereka. Ya balik lagi, kayaknya ada masalah dari internal komunikasi ataupun informasi yang mereka dapatkan atau berikan ke masing-masing. Ada masalah. Di waktu rotasi juga nggak ada masalah menurut gue. Juga dalam season pemilihannya nggak ada yang salah. Jadi berbeda sekali dengan gig 2 atau 3 season yang lalu. Setuju? Kalau setuju, atau dengan adanya Audrey baru masuk ya. Audrey baru masuk dan juga mungkin belum mendapatkan pattern atau chemistry yang tepat, lebih tepatnya lah seperti itu. Dan mungkin juga kalau kita lihat seperti Dewa United, mereka padahal line up sama ketika mereka bermain di tim sebelumnya, Bonafide seperti itu. Tapi ketika mereka bermain di Dewa United, kok bisa gitu? Patternnya berubah dengan jauh, dan kemarin bahkan di babak liga, biasanya Bonafide kuat banget loh di liga. Gue inget banget mereka tuh selalu bisa mengumpulkan poin yang sangat banget, tapi mereka bisa dibilang capek untuk bisa mengumpulkan poin. Zero winner winner. Oke. Oke. Oke, kalau gue boleh bahas ini ya, selagi fight juga belum terjadi Ya, ya, ini silakan. mungkin akan bisa menjadi perhatian buat banyak sekali pihak. Karena begini, ini kita berbicara tim e-sport, bukan hanya gawainya, Ya. bukan hanya individu yang kita lihat, tapi lebih luas lagi adalah seluruh ekosistem yang mendukungnya. Ya. Pertama, manajerial. Kedua, tempat. Ketiga, kebijakan. Keempat, latihan. Kelima, keenam, ketujuh. Semuanya kan banyak Banyak sekali. faktor ya. Ya, betul. Untuk bisa kita sebutkan satu persatu. Bukan berdasarkan, tapi bisa jadi perbedaan. Membuat sebuah tim, gue nggak biasa seperti ini. Ya. Aduh, kok begini, kok begitu. Itu yang membuat akhirnya butuh adaptasi. Makanya, selama gue membahas tentang pro player, tidak pernah hilang dalam pembahasan gue. Pro player bukan hanya player yang dibayar, tapi player yang paling adaptif dan bermain bagus dengan situasi yang dia miliki. Ya tentu dari treatmentnya juga ya, dari manajemen itu sendiri. Jadi ya, banyak sekali yang harus diperhatikan. Kemudian juga bagaimana variabel-variabel ini yang lebih rumit lagi menurut gue Aldo ya. Itu dia dari masing-masingnya. Kalau untuk membentuk satu tim aja harus ngerti karakteristiknya lagi. Player jarak jauh kah, player jarak dekat kah, entah itu IGL, support. Jadi semuanya harus saling menutupi dari puzzle-nya. Kenapa Ada Cijal? satu lagi, sifat. Oh, ngerti dong, sifat player yang boleh attitude beda sifat. Jadi lebih ke arah ini orangnya gimana sih? Rage person kah, kalem kah, atau seperti apa kah? Dan lu harus tahu bagaimana sebenarnya satu sama lain juga. Nggak cuma bermain di mekaniknya, nggak cuma di hard skillnya, lu soft skill juga punya. Betul, betul, betul. Zodiaknya juga lu tanyain sekalian aja. Aduh, kalau ada jadi manajer kayak Seorang Jessica selalu ngomongin zodiak. Jadi kalau misalnya lo punya tim e-sport, pasti lo tanyain dulu zodiak lo apa. Iya, sama 16 personalities apa. Ini mau bikin e-sport apa jadi jodoh. Balik lagi ke in-game-nya. Kemudian kita ngomongin GPX kemarin Rosemary di hari pertama kalau nggak salah gue try hard banget. Ya. Dia bisa dibilang cukup ngegendong juga nge-clutch, lebih tepatnya ngebantai dua pemain dari Bigetron yang nyaris saja bisa dihabisi tiga-tiganya. Menurut gue punya masa depan yang jelas sekali Rosemary kalau dia masih stay terus di PUBG Mobile. Kemudian juga mungkin jadi harga yang menarik untuk bursa transfer di Wah. next season. Waduh, pusing. Ya. satu player yang gue sebut CEO sih. Hah? Karena menurut gue dia tahu maksimal how to play dan asli, dan juga bagaimana bermain di dalamnya. Rosemary ini adalah satu player yang ketika gue wawancara, dia nggak ragu ketika gue udah menjadi tim top, tim atau player-player di tim gue harus ikutin gameplay gue. Karena ketika kita berbicara bersama, kita bisa terus memberikan diskusi. Ini menurut gue adalah sebuah mentalitas yang harus dimiliki ujung tombak atau first man dari sebuah tim. Karena dia yang nggak menentukan gerakan tim ini akan kuat atau tidak di bagian depan. Oke, dan Sitka pun sudah membanting ke arah sebelah kiri. Bisa dibilang itu adalah HD
San Martin yang menjadi center circle. Begitupun dari Alter Ego. Sejauh ini mereka masih bermain di time itu atau di blue zone atau di play zone-nya. Mungkin itu akan disebagi menjadi entry. Namun dari Bigetron Genpos didapatkan oleh GPBR dan yes, Genpos pun langsung di take down gitu saja dan first blood untuk Hades itu sendiri. Suara GPBR terus digedangkan di sebelah kanan bawah gue. Ya, betul. Karena mereka juga bertemu ya dari bagian Pekado, karena tadi mereka berusaha untuk keluar dari bagian Pekado dan pada akhirnya di bagian perbukitan kali ini Genpos sudah mulai terculik dan tidak bisa diselamatkan lagi. Split position yang sedang dilakukan oleh BTR atau BTR ini membuat sebuah risiko besar pastinya, risiko besar dengan yang tinggi high return. Dan sampai kali ini baru resiko saja yang didapatkan oleh BTR. Sementara itu di area yang berbeda juga kali ini Hacienda Del Patron. Sekitarnya sudah ada BMW dan juga Dunia Games bertemu kali ini satu sama lain saling bertukar utilities. Juga ada BM Attacker kali ini panas nyong dan juga Volker tembak pada bagian depan juga straight down dan ternyata Kiban masih bisa diselamatkan low health tapi tidak untuk Volker karena pada akhirnya terbakar oleh temannya Flyboy. Yes, dan masih berlanjut lagi close combat dan Rashid, pemain yang paling jauh untuk melihat pergerakan pemain dan nampaknya sudah terketahui namun bookingan granatnya masih belum terlalu matang tapi balasannya harus dilakukan dan Rashid masih aman untuk sesaat ini. Ya, sudah diketahui dan penetrasi yang berani untuk mendobrak dan buatan Rashid bakal bantu kita saja. Take down lemas, namun masih ada lagi dari Solar Flux dibalikan keadaannya dan Volker di belakang langsung membalikan juga karena Flux. Tinggi lagi Jox dan Lawson Sandy begitu saja Volker bersiap diri ke arah sisi depan Flyboy dan barrier setitik darah lagi akankah dia bakal demos dan Flyboy selesai di tangan Dunia Games. Wow, battle of papan bawah BMW versus Dunia Games. Bahkan mereka bertemu lagi gitu loh di checkpoint yang sangat ini tidak seperti kalian. Ini benar-benar bukan BMW yang gue kenal yang dimana mereka kalau mereka fight di Miramar itu berani banget dan punya setup luar biasa. Tapi Dunia Games mampu mengatasi BMW dengan sangat easy peasy LBG. Ada komentar oke? Sangat sayang sih menurut gua setup dari Diki memang tadi bagus karena memang mereka adalah permainan dari Hacienda adalah Patron tapi yang tadi seperti itu padahal dari Benway udah mulai melakukan pertandingan terlebih dahulu namun utility gua nggak lihat banyak masuk ke dalam defensif dari DG Yes. secara on point dan akhirnya Benway kalah dalam fight tersebut. Oke, Bukit Pekado nampaknya bakal secure dari dua tim yang berbeda, GPBR dan juga Bigetron Red Aliens. Ini Sri sudah membuka inisiasi tembakan nampaknya dan itu menjadi informasi yang cukup lengkap. GPBR dari Bigetron nampaknya mereka bakal dari grup karena batnya circle ketiga lebih mengecil lagi, lebih jauh lagi dan yes, tentunya dari Aura sekarang dipantau mereka. Penguasa dari San Martin sudah memantau pergerakan dari Genesis pemain baru yang akhirnya mau berkuasa dan Daemon. Dari seorang Rosaji dari sisi atas dan coba dieliminasi. Namun masih cukup aman namun Jake di sebelah kanan berbalik keadaannya dari seorang Satar. Boom, cukup berani dia masuk ke kandang dari Aura juga. Wow, sendirian aja dari seorang Booms sama langsung ditembakin juga oleh seorang Rosesi dari bagian kejauhan kali ini dari Booms. Hanya bisa bermain dengan tempo saja, bermain di bagian lower ground seorang diri. Dimanakah Alan? Nampaknya Alan ada di belakang berusaha untuk menyelamatkan seorang Daybot dan juga Manisi. Tapi nampaknya kali ini JXC mampukah dia diselamatkan? Oh hell, itu dari pada bagian depan tapi Alan tidak bahkan diberikan oleh seorang Rosesi. Selalu menjadi pemain yang paling jauh. Dia mau bilang kenapa Rosaji yang harus dikirimkan. Karena siapa dan nyaris saja itu mobil udah berasap namun masih selamat untuk sementara waktu. Begitu dari Daybot sudah dibangkitkan kembali posisi kalau lagi posisi masih ada boostingan yang menyelamati dirinya. Kalau lagi ada komen dari setup dari masing-masing oke Bang Aun juga memberikan tembakannya Alter Ego datang di area San Martin tapi dari seorang Benaore masih bisa bersembunyi namun dari seorang Potato walaupun badannya lagi di secure jadi elimination point dan juga dihabisi dari Aura. Dua tim sekaligus menghabiskan Alter Ego. Alter Ego salah masuk kandang. Alter Ego tersandwich atas dan juga bawah kiri dan juga kanan. Mau kemana Alter Ego? Hanya tersisa Bonbit dan juga Fnatic sementara waktu ini di bagian dalam gudang. Bermain dengan tempo, bermain dengan waktu kembali Aura. Melakukan split position yang selalu mereka lakukan di bagian San Martin. Bukit sudah mulai dikuasai juga. Bahkan Genesis Dogma mereka sudah spread out juga di bagian bawah rumah. Tapi kita bergeser kembali ke arah
Graveyard. Ternyata sudah ada pertemuan dua tim kali ini dari Geekfam dan juga HFX. Oke, dan agensi dia masih cukup sulit di area tenggara dari Circle. Satu arah rotasi dari Jimoy akan menjadi pilihan utama mereka untuk men-setup masing-masing dari natural obstacle yang dimiliki. Kemudian Ivan masih cukup santai aja bersama Sinon. Mereka harus berputar otak, tapi ada menembaki juga cukup lebar. Nampaknya dari GPX juga ikutan untuk membegal tim-tim yang berada di sebelah kanan dari Geek dan juga HFX. Dengan tapping-tapping yang dimiliki, agensi juga harus tampaknya dari Geek lebih mengontrol karena mereka mempunyai sisi high ground dan juga masih ada through the smoke untuk mencoba secure elimination. Cijau. Oh, dari bagian selatan nampaknya mereka akan bertemu dan sebentar lagi mungkin GPX will join the party. Kalau kita lihat seperti ini posisinya, Eldogi ada pendapat tentang circle-nya yang tiba-tiba bounce back ke bagian selatan. Ini dia circle 3 yang berbahaya banget bergerak karena dua tapi satu catatan yang sangat luar biasa di mana Big Front dan juga dengan satu dua orang dan Maxi di the last match untuk bergerak karena kalau circle seperti ini maka harus terlambat tapi akan sakit bertahan. Oke, dan juga ada tembakan yang dilanjutkan dari pemain-pemain Geek. Ini Graveyard bakalan harga mati dari kedua tim ini. Mereka mampu spot tersebut. Tapi belum ada penetrasi yang baik. Ya, dari tembakan-tembakan saja, tapi di sisi reason elimination pun juga ada fight yang terjadi. GD terhadap Mesri dari Suksi pun juga fight, namun dari Suksi ditembak balik dari seorang Boom. Terus combat yang apik dengan vektornya, namun masih ada Luxi di situ berdiri dengan darah yang penuh, darah yang cukup lumayan dan ingin mencoba untuk merevive dari seorang Zuxi kembarannya. Namun di alat membatasi pergerakan tersebut, Luxi ada berbeda, agak sulit bagaimana dia harus menentukan dan juga di padang yang cukup terbuka ini. Luxi benar-benar harus diandalkan ketika saat ini sejauh. Kembali terjadi kalau kita pantau juga ada beberapa smoke yang dimanfaatkan oleh Luxi untuk sementara waktu. Tapi berapa lama smoke bisa menjadikan Luxi? Sebentar kita kembali lagi ke arah Graveyard bagian selatan, masih cukup panas dari Geekfam dan juga HFX. Lupa di depan sana, Kimboy bakal langsung melakukan backstep kepada satu player di depan sana juga dan bahkan tadi dilakukan jiggle dan nampaknya berhasil dibalaskan kembali, refract terjadi kembali dan bahkan juga kalau kita lihat GPX sebentar lagi will join the party kalau kita lihat nih ya. Ya, coba beli serangan di sini terjadi dari HFX dan juga Geek, namun dari GPX ingin mengambil kesempatan tersebut, celah tersebut, karena mereka juga masih cukup segar darah-darah yang dimiliki, vest dan juga helmet yang mereka miliki, namun poin masih berlanjut. Dan HFX Sinon mengambil sisi celah kecil, jendela kecil untuk mencoba mengambil dari seorang Audrey, namun GPX agak kelimpungan mengambil spot kanan atau kiri, namun Tom Stevie bakalan coba memasukkan 3 player, GPX 4 player bahkan, tapi Rosemary menjadi pilar terdepan untuk membatasi pergerakan Geek dan Geek kali ini agak sulit untuk keliling karena mereka harus menjaga sisi belakang yang dipecah oleh pemain GPX. Dan nampaknya kali ini GPX juga mulai mendapatkan satu dan juga Lynx hampir saja nyaris saja sih mengalami seorang kata, tapi bahkan ada smoke dari platformnya menuju ke arah smoke yang ada di sekitaran tubuh dari Lynx. Sementara waktu dari GPX masih bisa bermain dengan waktu juga, tapi nampaknya dari Geekfam sedikit kesulitan lebih atau bisa dengan adanya beberapa jarak di atas FX pun jalan dari Geekfam. Mana kamu Geekfam? Apakah Geekfam mampu lepas dari jeratan maut ini? Mereka sudah mencoba menguasai sisi luar, terjadi dari GPX Lynx. Dari sisi luar pun juga dijaga dengan beberapa sound yang mereka miliki, namun dari HFX mereka mencoba lagi untuk balas dari serang Audrey, namun Kato membalas keadaan dan juga memberikan tembakan yang cukup pedas. Satu lagi namun dari Audrey bersiap juga dengan unit yang dimiliki dan Circle bakalan ke arah mana? Siapakah tim yang diuntungkan oleh Dewi Fortuna? Akankah ke Morg dan Luxi menjadi center last man standing yang bakalan coba diandalkan oleh Bigetron, namun di selatan masih cukup keras dari entry sebelah atas dan Audrey kembali di sini diterjang oleh pemain dari HFX, tapi agensi masih ada waktu sesaat untuk merevive dua rekannya yang sedang terpelanting. Agensi, the last man standing dari HFX masih bisa menjadi lifesaver untuk HFX, tapi Kato nampaknya tidak mau menyia-nyiakan waktu tersebut, dilemparkan telah semuanya, tapi Alter Ego dan boom! Papan atas, top 2 sudah tereliminasi. Apa ini Junior? Ini masalah mentality untuk menjaga kestabilan papan atas. Masalah skill lagi, Aldoge setuju. Ini benar-benar mental banget yang harus dijaga. Mereka ingin menjadi juara, semua tim ingin menjadi juara, namun mereka agak cukup buntu untuk nervous berada di sisi HFX bangkit lagi 3 playernya dan mereka coba ingin menguasai dari graveyard tersebut, tapi dari
namun lihat jumlah lagi rata. Laser, Bangila diturunkan di hari ketiga ini. Wah, senjata rahasia dari EVOS. Laser nampaknya kali ini sudah mulai membangkitkan kembali dominating untuk EVOS Reborn. Tapi ada satu tim yang di bagian open field, di bagian tengah pun sudah ada banyak sekali player-player yang menghuni. Nggak banyak terrain, nggak banyak obstacle yang bisa dimainkan karena ini adalah padang gurun. Benar-benar kosong, benar-benar terbuka sekali. Bagaimana Semua nampaknya agak sedikit menurut temponya, agak slow aja mainnya. Melihat sebelah kanan, melihat sebelah kiri, GPX pun juga sudah bergerak masuk ke dalam circle, namun tembakan terus terjauh dari suara kita. Bagaimana GPBR setup yang sangat amat lebar, namun dari Mort Andi mendapatkan dari seorang Red Blaze. Kemudian kita kembali beralih ke arah GPBR Ken, yang dimana depan pemainnya adalah pemain-pemain DG yang cukup tipis. HP-nya dan dominating sudah dipegang oleh tangan mereka. Lagi di utara ini cukup sulit dengan padang yang terbuka. LDG ada komentar? Circle sulit seperti ini hanya Rumah Dewa yang dimiliki oleh Morph menjadi salah satu defensive compound yang bisa dimainkan. Sedang seperti biasa ada dua jangkar. Pertama jangkar HFX dan GPX dan dimiliki oleh GPX. Kalau dua tim ini clash terus, dan data terdeteksi BTR nampaknya last man standing sudah tertangkap oleh anak dewa di sini. Tapi ternyata dari arah berbeda juga GPBR lagi berusaha untuk bermain dengan agresif sama halnya juga GPX. Tiga player masih ditangkap sama menembak ke arah dewa United di luar tangan mencari sasaran. Masih ada satu lagi di bersama beberapa lower cross DPS sekali tapi Hans Foryu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk masuk selamat ke arah bagian depan juga. Banyak sekali mobil-mobil yang akan menjadi sasaran balasan untuk teman-teman dari GPX satu persatu ditumbangkan juga dan Ciel dengan kalkulasi matematikanya bakal langsung touchdown ke arah satu area tapi di depannya sudah ada NFC Ramones. Yes, suka banget dari GPX. Mereka terus sama-sama menjaga dari area area, tapi mereka juga menjaga sistem offensive gameplay mereka. Di mana selatan circle harus mereka kontrol dan GPBR Haris pun terperhatiin namun dari atas. Sinon satu buah ledakan teman Dewa United tentunya pun selesai dan Dewa United Osman Seni juga diandalkan cannot enggak ada ujuk juga ternyata yang bakalan coba di sebelah kanan efek dua player bahkan keras sekali gila seluruhnya seperti jarum akupuntur. Wah, jarum akupuntur tajam kecil menyelekit ya. Tuh, GPX ini lagi bisa bertahan lebih lama lagi. Anak dewa pun sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 5 tim tersisa, 5 tim bertahan tapi GPX Hans Foryu mendeteksi ada pergerakan dari EVOS. Laser tertangkap di belakang sana. Masih ada HF, masih ada Morph juga di atas yang sudah mulai dominating tapi HFX diam-diam merayap. Morph unexpectedly masih survive dengan 4 player. Mereka bagus banget menjaga body sistemnya. Tadi seperti yang Eldoge katakan, Rumah Dewa menjadi satu-satunya advantage paling besar. Tapi tinggal bagaimana mereka harus membatasi pergerakan-pergerakan tim lain yang datang ke area teritorial mereka. Lihat setup yang dibangun Cijel. Luas sekali. Gila, more benar-benar luar biasa. 4 susu Cijel. Apa 4 susu? 4 sudut, 4 sisi. Itulah setup yang sedang dilakukan oleh Morph Team. Mungkinkah Morph akan menggaungkan Maxi Morph-nya pada match kali ini karena Bonsi kembali ke arah bagian depan. Dengan adanya penyebaran 4 titik yang mereka lakukan, satu playernya touchdown ke dalam play zone. Ini membuat mereka ada chance untuk bisa Jangan lupa, masih ada KF dari Vos. Oh juga namun dari Has Foryu. Lagi dan lagi terus memberikan serangannya cukup deras di area Mort. Dan Mort GPX dan GPX dan Foryu masih belum berambisi. Karena di sebelah kiri juga masih ada KF yang mungkin saja. Tapi KF nampaknya mengambil super elimination tersebut. EVOS benar-benar cerdik. Tapi KFX masih belum bergerak. Masih belum berkembang. Dan nampaknya masih belum ada tim yang terlalu diuntungkan. Tapi ada satu Morph yang lumayan masuk ke tempat tersebut. Dan bisa mengcover teman-temannya yang di area safe zone Cijau. itu adalah Nandi yang dari tadi memang mungkin tumpuan untuk Morph melakukan regroup ya. Sementara waktu juga GPX sudah mau berpisah. Mereka stay together juga tapi ternyata kali dari HFX mengirimkan satu player yang sibuk pada bagian depan. Ada teman-teman dari GPX yang siap untuk menyambut dengan beberapa nasi kokang dengan sangat matang dilontarkan ke arah bagian depan. Meledak di depan sana. Sinon tertumbangkan. Dan itu dia Nathan. GPX menggeprek habis HFX. Benar-benar hard carry banget dari Link dan juga Rose. Mas Poli fasilitas M mencoba memberanikan diri. Dari saja masih ada refleks yang cukup cepat namun juga ada exploit dari Beagle. Biasa
menyelesaikan hal tersebut dari Hasmoryu. Dan Kato masih ada, jangan lupa mungkin aja dia menjadi assassin untuk kedua tim ini dari Morph dan juga GPX. Kato cukup rapi, berikan disiplin yang dia bangun, dan juga GPX Morph saya jangan sampai lengah. Mereka dari 3 angle yang berbeda. Morph Nandi masih menjadi pilar, namun dari Kato nampaknya bersiap diri karena Nandi terbuka sekali badannya. Masih bertahan, santai, begitu dari Lynx masih nyaman di balik bebatuan, dan juga Hasmoryu cukup lembut dari natural lobster yang dimiliki Cikal. Yes, bisa dibilang ini semuanya lagi main dengan tempo, berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi juga dengan kata the last man standing yang mungkin bisa menjadi duri dalam daging, tapi Blue Zone sudah mulai turun andil. Atau tercicil HP Barya tidak punya healing kit lagi, dan itu dia tembakan terakhir dari Geek Fam. Tersisa 2 tim saja yang tidak bersama GPX. Ini seru sekali 2 versus 2 yang menurut gue mempunyai advantage yang sama dari angle masing-masing. GPX pun ke arah Morph cukup sulit karena mereka tidak terlalu lebar visionnya ke arah bawah, jadi tinggal masing-masing informasi dari kedua tim ini yang dimana mereka harus akurat dan jangan sampai miss meleset banget. Tapi Rocky nampaknya bakal coba digerebek dari sebelah kanan. Hasmoryu dan juga Lynx move as a unit ke sebelah kanan, namun astagfirullah meledak bom Rocky karena Lynx dan Hasmoryu bakal coba melaskan. Masih ada seorang Nandi ataukah dia merevive dari temannya, tapi akan coba dimajuin dan coba di finishing terlebih dahulu. Nandi masih coba 1v1 situation terhadap Hasmoryu, dan 1v1 close combat terjadi. Winner jika dengarnya, what a nice play dari board team. Mighty Morph